Halo, apa kabar semua? Hari ini kita masuk ke dalam materi baru kelas 11, yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Apakah yang dimaksud dengan cerita pendek? Pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk prosa, naratif, yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan. Jadi cerita pendek adalah cerita singkat yang menjelaskan tentang kehidupan seseorang atau tokoh yang akan menjadi tokoh utama dalam sebuah cerpen. Jadi ceritanya hanya berbentuk karangan sederhana saja, beda dengan novel. Lalu bagaimanakah ciri-ciri cerpen? Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri cerpen, yaitu 1. Terdiri kurang dari 10.000 kata. Jadi dalam cerpen hanya dapat kurang dari 1.000 kata, tidak melebihi dari 1.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Maksudnya dibaca dengan sekali duduk yaitu tidak memerlukan waktu berhari-hari, hanya memerlukan waktu sejam, 2 jam, dan paling lama ada 3 jam. Bersifat fiktif. Fiktif itu artinya masih bersifat khayalan. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja, alur tunggal. Di dalam cerpen terdapat satu alur saja, yaitu bisa dapat alur maju atau alur mundur, tidak dapat menggunakan alur campuran. Yang kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Jadi cerpen itu berasal dari kehidupan si tokoh atau orang yang dijadikan tokoh dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi bahasanya itu bersifat modern atau bebas. Selanjutnya, bentuk tulisan yang singkat, lebih pendek dari novel. Jadi dalam tulisan cerpen kalimatnya lebih singkat, lebih modern daripada novel. Yang selanjutnya, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Penokohannya tidak berbelit-belit, hanya beberapa saja, tidak banyak orang pendukung dalam penokohan tersebut, berbeda dengan novel. Sedangkan di dalam novel akan ada orang yang akan bertambah lagi dan bertambah lagi. Selanjutnya, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam kehidupan. Jadi hanya mengangkat beberapa saja sebuah konflik yang terjadi, tidak mengangkat keseluruhan. Yang terakhir adalah kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Di dalam cerita pendek, baik di dalam novel, baik di dalam cerita yang lain, fabel atau apanya, pastikan akan meninggalkan sebuah namanya kesan atau pesan. Selanjutnya adalah struktur cerpen. Dalam membuat cerpen atau menganalisis cerpen, kita harus mengetahui apa struktur cerpen. Struktur cerpen terbagi atas 6, yaitu 1. Abstrak. Abstrak merupakan pengenalan dari cerita cerpen tersebut. Yang kedua ada orientasi. Orientasi itu merupakan awal mula dari terjadinya kejadian pada cerita tersebut. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan terjadinya konflik antara tokoh pertama dengan tokoh kedua. Di situ mulai terjadi adanya pertikaian. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan mulainya terjadi bantuan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut atau solusi. Yang kelima maksudnya resolusi. Di situ mulai terjadinya ada solusi, mulai adanya dari evaluasi tersebut, kerjasama dari evaluasi menghasilkan solusi. Yang terakhir adalah koda. Koda ini merupakan penutup. Penutup ini merupakan di situ ada amanat yang akan disampaikan dari penulis. Setelah kita mempelajari struktur cerpen, maka kita akan mempelajari kaidah kebahasan cerpen. Adapun kaidah kebahasan cerpen yaitu 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, seperti
telah, kemudian, lalu, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja menunjukkan kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung yaitu menyatakan titik dua, kalimat yang disampaikan, lalu dia mengatakan. Yang kelima, banyak yang menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokoh. Yang keenam, banyak menggunakan dialog. Dialog itu menggunakan tanda kutip yang langsung dikutip dari si tokoh. Yang ketujuh, banyak menggunakan kata-kata sifat. Sifat itu ada baik, buruk, jelek, bagus, dan rajin, dan juga lain-lainnya. Setelah kita mempelajari kaidah kebahasaan cerpen, kemudian kita akan menganalisis tentang unsur. Unsur cerpen terbagi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun unsur intrinsik cerpen yaitu 1. Memiliki tema, 2. Setting atau latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang ketiga ada alur. Alur terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat ada tokoh. Yang kelima ada sudut pandang. Yang keempat ada tokoh, maksudnya itu tokoh terbagi menjadi tokoh antagonis, protagonis, dan pritagonis. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi 2. Sudut pandang ke orang pertama, sudut pandang orang kedua. Sudut pandang pandang pertama, tokoh utama. Sudut pandang orang kedua, tokoh utama. Yang keenam ada amanat. Amanat itu merupakan pesan. Yang ketujuh merupakan penokohan. Penokohan merupakan tokoh dari sifat dari tokoh tersebut. Di penokohan dijelaskan bagaimana sifat dari tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedelapan adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pilihan majas untuk membangun cerita pendek tersebut. Unsur ekstrinsik cerpen. Adapun unsur ekstrinsik cerpen yaitu adanya latar belakang dari pengarang. Yang kedua, adanya latar belakang dari masyarakat. Yang ketiga, adanya biografi. Yang keempat, terdapat aliran sastra. Yang kelima, adanya kondisi psikologis. Selanjutnya yaitu fungsi sastra dalam cerpen. Fungsi sastra dalam cerpen yaitu 1. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu maksudnya adanya rekreasi dalam cerpen tersebut, hiburan. Yang kedua, fungsi didaktif. Yang ketiga, fungsi estetis. Estetis itu maksudnya seni. Yang keempat, fungsi moralitas. Moral itu artinya tentang gimana masyarakat menanggapi cerita tersebut. Yang kelima, fungsi religius. Religiutas atau tentang agama. Selanjutnya adalah nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang terdapat dalam kehidupan dalam cerita pendek biasanya ada 1. Nilai agama, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, dan nilai ekonomi. Ini merupakan pendukung dari unsur ekstrinsik dalam cerita novel juga, cerita pendek juga. Terima kasih telah mendengarkan materi yang telah saya jelaskan. Saya mohon untuk dukungannya dengan cara like dan komen postingan ini, dan juga jika postingan ini sangat bermanfaat atau berguna bagi Anda, jangan lupa untuk dibagikan supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang materi ini jika mereka belum memahami tentang materi ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.